Perkembangan konflik Amerika Serikat dan Iran memang masih dinamis. Di bulan Juni sempat ada sinyal positif lewat nota kesepahaman, gencatan senjata, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan rencana negosiasi lanjutan soal sanksi serta isu nuklir. Ini sempat membuat pasar lebih tenang dan harga minyak turun karena risiko geopolitik berkurang. Tapi di bulan Juli ketegangan kembali muncul. Kita harus akui bahwa proses menuju perdamaian ini masih cukup rapuh. Jadi, jangka pendek masih volatile. Tapi kalau diplomasi bertahan, ini bisa menjadi katalis positif bagi pasar. Risiko belum hilang, tapi peluang untuk skenario yang lebih konstruktif juga cukup terbuka. Belum tentu langsung, penurunan harga minyak memang mengurangi tekanan inflasi ke depan. Tetapi kenaikan harga energi di paruh pertama tahun ini sudah terlanjur berdampak luas pada inflasi Amerika Serikat. Dan kilang-kilang minyak yang selama perang ini menganggur juga tidak langsung bisa beroperasi normal secara instan. Jadi inflasi pun tidak akan turun secara instan. Ekspektasi pasar terhadap Fed Fund Rate saat ini sudah berbalik arah. Dari awalnya di akhir tahun lalu, pasar menilai Fed Fund Rate tahun ini akan turun, saat ini justru mayoritas memperkirakan bakal ada kenaikan. Pandangan kami, The Fed akan menahan suku bunga dulu sambil melihat perkembangan inflasi dan pasar tenaga kerja ke depan. Bias The Fed yang masih cenderung hawkish membuat banyak mata uang dunia, termasuk Asia, juga tertekan. Akibatnya, bank sentral di berbagai negara juga cenderung berhati-hati, bahkan ikut hawkish untuk menjaga stabilitas nilai tukarnya. Kondisi ini baru bisa berubah kalau tensi geopolitik benar-benar reda, harga minyak lebih stabil, dan inflasi Amerika Serikat kembali turun secara konsisten. Sampai itu terjadi, kelihatannya pasar masih akan sangat sensitif terhadap data inflasi dan komunikasi bank sentral. Iya, tapi pemilihan aset sangat krusial, terutama untuk negara-negara yang memiliki peran penting dalam rantai pasok terkait AI. Seiring dengan kinerja yang melambung, semakin mengemuka juga argumen apakah sektor teknologi sudah menjelang bubble. Meskipun volatilitas jangka pendek masih dapat terjadi, kami menilai emiten global dengan fundamental kuat, posisi strategis dalam rantai pasok, basis pelanggan yang luas, serta produk yang memiliki permintaan berkelanjutan akan mampu bertahan. Karena siklus AI diperkirakan masih belum mencapai puncaknya. Selain soal teknologi, Asia juga jadi salah satu kawasan yang paling diuntungkan jika tensi geopolitik reda, terutama negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz. Secara sangat sederhana, jika inflasinya terjaga, maka kebijakan moneter juga bisa diperlonggar, dan ini dapat menjadi booster bagi perekonomian. Pasar saham, obligasi, dan rupiah masih fluktuatif karena kepercayaan investor belum sepenuhnya pulih. Tapi kita mulai melihat upaya pemerintah untuk memperbaiki persepsi pasar lewat berbagai kalibrasi kebijakan. Contohnya penyesuaian anggaran MBG, penurunan target jumlah koperasi desa, pembatalan skema bagi hasil mineral dan batu bara, serta penegasan fungsi Danantara dalam wacana ekspor satu pintu. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3%. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga menunjukkan komitmen menjaga stabilitas rupiah melalui kenaikan BI rate agresif sebanyak 100 basis point. Ini penting untuk menjaga kredibilitas BI dan meningkatkan daya tarik aset domestik. Kesimpulannya, masih banyak tantangan, tapi sudah ada sinyal penyelarasan kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki keyakinan investor. Stabil dalam arti tidak lagi terus merosot dengan sangat cepat dan dalam, iya. Hal ini didukung kebijakan BI dan perubahan nada kebijakan pemerintah. Tekanan musiman seperti pembayaran dividen dan periode haji juga mulai berkurang. Tapi stabilitas rupiah masih rentan. Investor masih akan memantau perkembangan global, arah suku bunga The Fed, geopolitik, serta faktor domestik seperti evaluasi rating dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Di kuartal pertama lalu, daya beli dan konsumsi masih cukup kuat, terbantu faktor musiman hari raya, belanja pemerintah, investasi, dan program sosial. Namun, tantangan di kuartal kedua meningkat karena BI rate naik, inflasi lebih tinggi, rupiah melemah, dan likuiditas lebih ketat. Ini terlihat dari kontraksi penjualan retail di bulan April dan Mei, pelemahan PMI manufaktur, serta penurunan indeks keyakinan konsumen. Untungnya, pemerintah sudah menyiapkan stimulus di paruh kedua ini sebesar sekitar 27 triliun. Namun kita harus cermati efektivitasnya, apalagi ruang fiskal juga semakin terbatas ke depannya. Dalam jangka pendek, pasar obligasi masih volatile karena pasar sedang gelisah mencermati rupiah, arah BI rate, the Fed, dan juga defisit fiskal. Tapi untuk investor yang memiliki horizon investasi jangka panjang, obligasi Indonesia saat ini justru menawarkan imbal hasil yang sangat menarik. Di akhir Juni lalu, spread SBN dan US Treasury 10 tahun melebar di kisaran 273 basis point, lebih lebar dari rata-rata 220 basis. Artinya, investor saat ini mendapat kompensasi imbal hasil yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan imbal hasil memang menekan harga obligasi dalam jangka pendek. Tapi bagi investor yang ingin membangun posisi dan menyeimbangkan portofolio investasi, imbal hasil yang lebih tinggi justru bisa menjadi entry point yang lebih baik. Berita S&P mempertahankan rating Indonesia di BBB dengan outlook stabil juga menjadi sinyal positif, memberikan afirmasi bahwa fundamental makro dan kedisiplinan fiskal Indonesia sampai saat ini dianggap cukup mampu menghadapi berbagai tekanan yang ada. Ini penting karena afirmasi ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor. Kedepannya, jika tensi geopolitik reda, harga minyak turun, inflasi terkendali, rupiah stabil, maka BI juga dapat berbalik arah menurunkan suku bunga. Dalam skenario seperti itu, investor obligasi tidak hanya menikmati kupon yang lebih tinggi, tapi juga berpotensi mendapat capital gain dari kenaikan harga obligasi. Mirip dengan pasar obligasi, sentimen di pasar saham juga masih lemah, namun valuasi sudah sangat terdiskon. Yang dapat kita artikan bahwa banyak kekhawatiran pasar sebenarnya sudah tercermin di harga. Di sisi lain, valuasi murah juga dapat mencerminkan pandangan pasar yang belum memiliki keyakinan terhadap outlook jangka pendek pasar saham ini. Selain pembenahan dan transformasi yang sudah dimulai sejak awal tahun, pasar masih membutuhkan katalis lebih lanjut seperti arah kebijakan ekonomi yang jelas, konsisten, dan dipersepsikan tidak destruktif, serta adanya sinyal perbaikan pada ekonomi real seperti konsumsi dan daya beli. Untuk investor jangka panjang bisa dipertimbangkan untuk mulai menyisihkan dana dalam aset atau reksadana yang liquid, sehingga kita tidak ketinggalan saat ada peluang akumulasi bertahap. Di masa yang masih volatile ini, pilihlah reksadana yang lebih defensif dengan strategi bottom up, memilih emiten dengan fundamental kuat, arus kasnya sehat, neracanya solid, dan posisi bisnis yang resilient. Ada dua kunci utama yang harus kita camkan, seleksi dan disiplin alokasi. Untuk obligasi, kenaikan imbal hasil membuka peluang akumulasi selektif. Untuk saham, pilih emiten berkualitas dengan fundamental kuat. Untuk Asia, AI secara struktural masih berpeluang meskipun investor tetap perlu memiliki ekspektasi yang realistis terhadap potensi volatilitasnya. Tentu saja keputusan investasi harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor serta dievaluasi secara berkala.